Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang kalian sudah tahu bahwa laporan posisi keuangan ini biasanya kita sebut juga dengan balance sheet atau neraca. Nah, neraca ini melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini juga memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas atas sumber daya neto. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Kegunaan laporan posisi keuangan ini ada yang bermacam-macam. Misalnya yang pertama yaitu menghitung tingkat imbal balik atau rates return. Kemudian yang selanjutnya mengevaluasi struktur modal perusahaan. Selain itu juga menilai resiko dan juga arus kas di masa yang akan datang. Nah, manfaat dari laporan posisi keuangan juga untuk menilai likuiditas, solvabilitas, serta fleksibilitas keuangan. Kemudian untuk kekurangannya atau batasannya dari laporan posisi keuangan, yang pertama yaitu sebagian besar aset dan liabilitas itu dilaporkan sebesar biaya historis, sehingga tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Misalnya Pemex memiliki minyak mentah dan gas alam yang mungkin terus mengalami peningkatan nilai. Namun perusahaan melaporkan setiap kenaikan jika dan ketika menjual aset tersebut. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan berapa pos yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Misalnya Lenovo memperkirakan jumlah piutang yang akan ditagih, umur manfaat gudang, dan juga jumlah komputer yang akan dikembalikan di masa garansi. Yang ketiga, laporan ini mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan, namun perusahaan tidak mencatatnya secara objektif. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan karyawan Intel dalam mengembangkan chip komputer baru dapat dikatakan sebagai aset yang paling signifikan dari perusahaan. Namun karena Intel tidak dapat secara andal mengukur nilai karyawan dan aset tak berwujud lainnya, maka perusahaan tidak mengakui pos ini dalam laporan posisi keuangan. Seperti itu. Kemudian ini merupakan elemen-elemen dari laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu ada aset. Nah, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Kemudian liabilitas atau biasa kita sebut kewajiban merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian ada yang namanya ekuitas. Nah, ekuitas ini hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas atau semua kewajiban. Ini merupakan format umum penyajian laporan posisi keuangan.
ada aset tidak lancar. Jadi aset dibagi dua, aset tidak lancar dan aset lancar. Kalau aset tidak lancar, di sini ada investasi jangka panjang. Kemudian ada aset tetap, ada aset tak berwujud, serta aset lainnya. Sedangkan untuk ekuitas dan liabilitas, ada dibagi jadi ekuitas, kemudian ada kewajiban lancar dan tidak lancar. Untuk ekuitas, ada modal saham, premi saham, saldo laba, kemudian ini akumulasi penghasilan komprehensif lain, juga kepentingan dari non-pengendali atau hak minoritas. Yang akan kita bahas ini non-current asset atau aset tidak lancar. Ini biasanya ada di investasi jangka panjang, kemudian di aset tetap, bangunan, peralatan, pabrik. Kemudian ada aset tak berwujud serta aset lainnya. Nah, untuk investasi jangka panjang ini biasanya disebut sebagai investasi. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis berikut. Investasi misalnya pada efek seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Kemudian investasi dalam aset tak berwujud, misalnya tanah, kemudian investasi penyisihan dana khusus, seperti dana pelunasan obligasi, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik. Kemudian yang keempat, investasi pada entitas anak atau entitas asosiasi non-konsolidasi. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh dari investasi jangka panjang. Jadi di sini yang ini ya, long term investment ini seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu aset tetap, properti, pabrik dan peralatan. Merupakan aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis. Aset ini misalnya tanah, gedung, mesin, furniture, peralatan, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau contohnya aset tetap di laporan posisi keuangan itu di sini. Ini ada land, ada building, kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi, seperti itu. Kemudian intangible asset atau aset tak berwujud, ini tidak memiliki substansi fisik dan instrumen keuangan. Aset tak berwujud ini meliputi misalnya paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapus atau mengamortisasi aset tak berwujud yang umurnya terbatas selama umur manfaatnya. Perusahaan secara berkala juga menilai apakah aset tak berwujud yang umurnya tak terbatas mengalami penurunan nilai. Nah, aset tak berwujud dapat mencerminkan sumber daya ekonomi yang signifikan, tetapi analis keuangan sering mengabaikannya karena penilaiannya yang sulit. Nah, kalau ini intangible asetnya di sebelah sini. Kemudian aset lainnya. Nah,
Untuk aset lainnya ini yang termasuk sangat beragam. Beberapa pos aset lainnya mencakup misalnya biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Pos lain yang dapat dimasukkan dalam aset dalam dana pos lain yang dapat dimasukkan ini yaitu aset dalam dana khusus, kemudian properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas serta efek yang dibatasi penggunaannya. Perusahaan harus membatasi bagian ini, memasukkan pos tidak biasa yang berbeda dengan aset yang termasuk dalam kategori tertentu. Selanjutnya yaitu current asset atau aset lancar. Jadi aset lancar merupakan kas dan aset lain yang diharapkan oleh perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, kemudian dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi yang mana bisa lebih lama. Nah, di sini ada item-itemnya, persediaan, piutang, kemudian biaya dibayar di muka, investasi jangka pendek, kas, dan setara kas. Nah, untuk dasar penilaiannya misalnya persediaan yaitu nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Kalau piutang, estimasi jumlah yang dapat ditagih. Kalau kas dan setara kas itu nilai wajar. Kemudian ada inventory atau persediaan. Nah, kalau persediaan ini perusahaan mengungkapkan dasar penilaian, misalnya nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto, dan dengan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya kita menggunakan FIFO atau biaya rata-rata. Ini merupakan ilustrasi tentang persediaan. Jadi yang di sini seperti itu. Kemudian piutang, jadi perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kemungkinan kerugian akibat piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dasar setiap piutang yang tidak diperdagangkan, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Nah, kategori utama dari piutang harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian ini contoh dari piutang. Kemudian yaitu biaya dibayar di muka. Nah, perusahaan memiliki biaya dibayar di muka sebagai aset lancar jika akan menerima manfaat atau biasanya berupa jasa dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Pos ini merupakan aset lancar karena jika biaya ini sudah tidak dibayar, maka akan memerlukan penggunaan kas selama 1 tahun atau siklus operasi mendatang. Perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar jumlah biaya yang belum berakhir atau tidak digunakan. Jadi biaya dibayar di muka ini dia melakukan pembayaran cash sebelum biayanya itu dicatat. Misalnya ini biasanya prepayment itu untuk insurance dan supplies, advertising, rent, tax.
Nah, ini prepaid expense. Kemudian selanjutnya yaitu investasi jangka pendek. Nah, perusahaan harus melaporkan efek yang diperdagangkan, baik hutang maupun ekuitas sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan masing-masing efek ekuitas yang dimiliki untuk penagihan dan efek ekuitas yang tidak diperdagangkan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Nah, perusahaan harus melaporkan efek yang dimiliki untuk penagihan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Semua efek ekuitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar. Kemudian selanjutnya yaitu ini tentang kas. Jadi kalau kas ini pada umumnya terdiri dari deposito mata uang dan permintaan atau uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan judul kas dan setara kas, dan perusahaan menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Nah, ini kas dan setara kas. Kemudian selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas ini disebut sebagai ekuitas pemegang saham, merupakan salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini karena kompleksitas perjanjian saham biasa dan preference serta berbagai batasan ekuitas yang diberlakukan oleh hukum perseroan, perjanjian liabilitas, dan dewan direksi. Nah, ini bagian ekuitas. Yang pertama, modal saham. Jadi modal saham ini merupakan nilai pari atau nilai yang dinyatakan pada saham yang diterbitkan. Modal saham ini mencakup saham biasa dan saham preferen. Kemudian premi saham. Premi saham ini selisih dari jumlah yang disetor dengan nilai pari atau nilai yang dinyatakan. Selanjutnya saldo laba. Laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Akumulasi penghasilan komprehensif lain, yaitu jumlah keseluruhan pos penghasilan komprehensif lain. Kemudian ada saham treasury. Umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepentingan non pengendali, yaitu bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Nah, ini ekuitas di sebelah sini. Sampai sini. Selanjutnya yaitu liabilitas tidak lancar. Nah, kalau liabilitas, maksud saya liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang ini merupakan kewajiban yang biasanya tidak akan dilikuidasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Jadi perusahaan berharap untuk membayar kewajiban ini lebih lama dari tanggal tersebut. Jadi misalnya di sini terdiri dari 3 jenis. Kewajiban yang timbul
dari situasi pendanaan khusus. Misalnya penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Kemudian yang kedua, kewajiban ini timbul dari operasi perusahaan yang biasa. Misalnya kewajiban pensiun dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban yang tergantung pada saat terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang untuk mengonfirmasi jumlah utang atau penerima pembayaran atau tanggal utang seperti jasa atau produk yang memberikan jaminan, liabilitas lingkungan, dan restrukturisasi yang biasa juga disebut dengan provisi. Nah, non-current liabilitasnya di sebelah sini. Selanjutnya yaitu current liabilitas atau liabilitas jangka pendek. Ini kewajiban yang pada umumnya diharapkan oleh perusahaan untuk diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 1 tahun manapun yang lebih lama. Konsep ini meliputi utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa. Misalnya utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan juga yang lainnya. Yang kedua, pembayaran diterima di muka atas penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Misalnya pendapatan sewa diterima di muka atau pendapatan langganan diterima di muka. Yang ketiga, liabilitas lain-lain yang pelunasannya akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun, seperti bagian dari obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kemudian jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi liabilitas, seperti liabilitas garansi. Nah, ini untuk contoh dari current liabilitas di laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu format dari laporan posisi keuangan. Jadi, IFRS ini tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan pos yang ada dalam laporan posisi keuangan. Dengan demikian, beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ekuitas, dan selanjutnya liabilitas. Jadi secara umum perusahaan ini menggunakan bentuk akun atau bentuk laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada bentuk akun yang berisi aset dibagi menjadi beberapa bagian di sisi kiri dan ekuitas dan liabilitas di sisi kanan. Kemudian ada juga bentuk laporan yang memuat daftar bagian satu di atas bagian lain pada halaman yang sama. Nah, ini merupakan bentuk dari format laporan. Bentuk laporan karena dia memuat daftar bagian satu di atas bagian lainnya. Nah, ini satu halaman. Jadi ini saling memuat daftarnya itu di atas bagian lain. Demikian
pertemuan pada kali ini. Untuk selanjutnya minggu depan yaitu mengenai laporan arus kas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.